Namaku Aisyah, usia 18 tahun. Aku tinggal di Bandung, kota yang selalu basah oleh hujan dan dipenuhi kabut pagi. Sekolah SMA Negeri 7 tempatku belajar terletak di pinggiran kota, dikelilingi pepohonan pinus dan lapangan olahraga yang luas. Tapi cerita ini bukan tentang sekolah biasa. Ini tentang Pak Rizal, guru olahraga berusia 45 tahun yang mengubah segalanya dalam hidupku tanpa aku sadari sejak awal. Semua dimulai dengan satu momen sederhana. Hari itu hujan lebat mengguyur Bandung. Aku berlari mencari perlindungan dan tanpa sengaja masuk ke gudang olahraga yang gelap. Di sana, aku menemukannya, Pak Rizal. Berdiri dengan kaos putih basah yang menempel di tubuh atletisnya, mengangkat barbel. Ototnya yang terpahat jelas terlihat. Rambut hitamnya yang mulai beruban di pelipis, basah oleh keringat. Dia menoleh. Mata kami bertemu. Aku seharusnya pergi, tapi kakiku membeku. Aisyah, kenapa kamu di sini? Suaranya dalam dan tenang. Maaf Pak, saya berlindung dari hujan. Jawabku terbata. Dia meletakkan beban itu, mengambil handuk kecil dan mengeringkan wajahnya. Gerakannya lambat, terukur. Aku tidak bisa mengalihkan pandangan. Kamu basah kuyup, sini, katanya, melangkah mendekat sambil mengulurkan handuk cadangan. Jarak antara kami hanya beberapa langkah. Aku bisa mencium aroma campuran keringat dan kolon maskulin. Tangannya yang besar dan kasar menyentuh bahuku sebentar saat memberikan handuk. Sentuhan singkat itu membakar kulitku. Dari hari itu, sesuatu berubah. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Pak Rizal berdiri di tepi lapangan saat memberi instruksi. Cara dia meniup peluit dengan bibir yang tegas. Cara dia menatapku lebih lama dari yang seharusnya ketika aku melakukan pemanasan. Seminggu setelah insiden gudang, dia memanggilku setelah pelajaran olahraga. Aisyah, teknik lari kamu masih perlu diperbaiki. Kamu terlalu tegang di bahu, katanya di depan lapangan yang sudah sepi. Maaf Pak, saya akan lebih baik, jawabku. Besok, datang 1 jam lebih awal. Saya akan melatihmu secara personal. Jantungku berdegup kencang. Baik, Pak. Keesokan harinya aku datang pagi-pagi. Kabut masih tebal. Pak Rizal sudah menunggu, mengenakan jaket olahraga hitam dan celana training. Dia terlihat lebih muda di pagi hari, atau mungkin aku yang mulai melihatnya dengan cara berbeda. Mulai dari pemanasan dulu, perintahnya. Aku mengikuti setiap gerakannya. Ketika aku kesulitan meregangkan otot paha, dia mendekat. Boleh saya bantu? Tanyanya, suaranya pelan. Aku mengangguk. Tangannya menyentuh punggungku, membimbingku ke posisi yang benar. Jari-jarinya kuat tapi lembut, menekan titik-titik yang tegang. Aku merasakan aliran listrik di setiap sentuhan. Kamu terlalu kaku, Aisyah. Rileks. Bisiknya dekat telingaku. Aku mencoba, tapi nafasku malah tercekat. Dia terlalu dekat, terlalu nyata. Begini, dia berdiri di belakangku, tangannya di pinggangku, membimbing gerakanku. Rasakan ototmu, jangan melawan. Aku menutup mata. Ini bukan hanya latihan. Kami berdua tahu itu. Latihan personal itu menjadi rutinitas. Setiap pagi kami bertemu. Setiap pagi batasnya semakin kabur. Suatu hari ketika aku berlari sprint, aku terjatuh dan memar di lutut. Pak Rizal langsung berlari mendekat, berlutut di sampingku. Kamu tidak apa-apa? Wajahnya penuh kekhawatiran yang terlalu dalam untuk seorang guru biasa. Sakit sedikit, Pak, jawabku, menahan air mata. Dia mengangkatku dengan mudah, tangannya di bawah lututku dan punggungku, membawaku ke ruang kesehatan yang kosong.
Dia mendudukanku di ranjang kecil, lalu mengambil kotak P3K. "Biarkan saya lihat," katanya, berlutut di depanku. Tangannya menyentuh lututku yang terluka, membersihkannya dengan kapas alkohol. Sentuhan itu begitu hati-hati, hampir penuh kasih sayang. Aku menatap puncak kepalanya, rambut hitam dengan uban yang membuatnya terlihat bijaksana. "Pak Rizal," panggilku pelan. Dia mendongak. Wajah kami sangat dekat. Aku bisa melihat garis-garis halus di sekitar matanya, bulu mata tebalnya, dan sesuatu yang gelap di matanya, sesuatu yang membuatku takut sekaligus tertarik. "Yah," suaranya serak. Kenapa Bapak selalu memperhatikan saya?" Pertanyaan itu tergantung di udara. Dia terdiam lama, tangannya masih di lututku. "Karena kamu berbeda, Aisyah," jawabnya akhirnya. "Kamu punya sesuatu yang sulit dijelaskan." Jantungku hampir berhenti. Ini bukan jawaban yang kuduga. Dia berdiri cepat, seolah menyadari dia sudah mengatakan terlalu banyak. "Istirahat yang cukup, besok kita latihan lagi." Tapi sebelum dia pergi, aku melihatnya. Tangannya sedikit gemetar saat menutup kotak P3K. Seminggu kemudian, semuanya berubah lagi. Kami mengadakan perkemahan sekolah di Gunung Tangkuban Perahu. Pak Riza adalah salah satu guru pendamping. Malam itu dingin, api unggun menyala, dan semua orang berkumpul bernyanyi. Aku duduk agak jauh dari kerumunan, membungkus tubuhku dengan jaket tipis. "Kedinginan?" Aku menoleh. Pak Rizal berdiri di sampingku dengan selimut tebal di tangannya. "Sedikit, Pak," jawabku. Dia duduk di sampingku, terlalu dekat untuk ukuran guru dan murid, lalu membentangkan selimut itu, menutupi kami berdua. "Jangan sampai sakit," katanya. Kami duduk dalam diam. Panas tubuhnya merembes ke kulitku melalui selimut. Aku merasakan bahunya menyentuh bahuku. Tidak ada yang bergerak menjauh. "Aisyah," panggilnya pelan, hampir berbisik. "Iya, Pak." "Kamu pernah merasa ada aspiraha tapi rasanya benar?" Pertanyaan aneh itu membuatku menoleh menatapnya. Di bawah cahaya api unggun, wajahnya terlihat penuh konflik antara keinginan dan kehormatan. "Saya tidak mengerti, Pak," bisikku. Tapi aku mengerti, sangat mengerti. Tangannya bergerak di bawah selimut, jari-jarinya hampir menyentuh tanganku. Hampir, tapi dia menahannya. "Lupakan," katanya cepat. "Aku hanya bicara ngawur." Tapi aku tidak bisa melupakannya. Kata-kata itu terus bergema di kepalaku sepanjif malam. Keesokan harinya, kami mendaki. Jalurnya curam dan berbatu. Di pertengahan pendakian, aku tergelincir. Pak Riza langsung menangkapku. Lengannya melingkar erat di pinggangku, menahan tubuhku agar tidak jatuh ke jurang. Kami membeku dalam posisi itu. Dadanya menempel di punggungku, nafasnya di leherku, tangannya kuat di pinggangku. "Hati-hati," bisiknya, tapi dia tidak melepaskanku. Aku merasakan detak jantungnya yang cepat di punggungku. Atau itu jantungku sendiri? Aku tidak tahu lagi. "Terima kasih, Pak," aku berbisik. "Jangan pernah lengah, Aisyah. Aku tidak bisa kehilanganmu," katanya, dan nada suaranya membuat sesuatu di perutku berputar. Saat kami sampai di puncak, dia masih memegang tanganku, lebih lama dari yang diperlukan. Setelah perkemahan, segalanya menjadi lebih intens. Setiap latihan, setiap pandangan, setiap sentuhan tidak sengaja penuh dengan makna tersembunyi. Suatu sore hujan turun lagi. Kami berlindung di tribun lapangan yang kosong. Air hujan membasahi kaki kami. Aku menggigil. "Kemarilah," katanya, membuka jaketnya. Aku ragu, tapi dia sudah menarikku ke pelukannya.
membungkus kami berdua dengan jaketnya yang besar. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya, otot-ototnya yang keras, detak jantungnya yang stabil. "Pak," suaraku gemetar. "Shh, jangan bicara, hanya sebentar," bisiknya di puncak kepalaku. Kami berdiri seperti itu, ditelan kesunyian dan hujan, sampai aku mendengar langkah kaki. Kami terpisah dengan cepat. Seorang penjaga sekolah lewat, menatap kami dengan curiga, tapi tidak mengatakan apa-apa. Pak Rizal terlihat pucat. "Kita harus lebih berhati-hati," katanya. Tapi dalam benakku, satu pertanyaan terus berputar. Berhati-hati untuk apa? Untuk tidak ketahuan atau voting terlalu dalam? 2 minggu kemudian, Pak Rizal tidak masuk sekolah. Tidak ada kabar. Aku bertanya ke guru lain, tapi mereka hanya bilang dia sedang ada urusan pribadi. Aku merasa kehilangan. Latihan pagi tanpa dia terasa hampa. Lapangan tanpa kehadirannya seperti kehilangan warna. Pada hari keempat, aku menemukannya. Secara tidak sengaja, aku melihatnya di sebuah kafe kecil dekat sekolah. Duduk sendirian dengan secangkir kopi, menatap kosong keluar jendela. Aku masuk. Jantungku berdebar. "Pak Rizal?" Dia tersentak, menoleh. Wajahnya terlihat lelah. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. "Aisyah, kenapa kamu di sini?" "Saya yang seharusnya bertanya, Pak. Bapak kemana saja?" Dia terdiam lama, lalu menghela nafas panjang. "Duduklah." Aku duduk di hadapannya. Tangannya di atas meja, jemarinya bergetar sedikit. "Aku mencoba menjauh," katanya pelan. "Mencoba melakukan hal yang benar." "Hal yang benar?" tanyaku. "Menjauh darimu, Aisyah. Karena yang kurasakan, ini salah. Sangat salah." Air mataku hampir tumpah. Akhirnya dia mengakuinya. Akhirnya dia mengatakan apa yang kami berdua rasakan. "Tapi kenapa terasa begitu benar, Pak?" bisikku. Tangannya terulur. Jari-jarinya hampir menyentuh tanganku di atas meja. Tapi dia menariknya kembali. "Karena kita bodoh, Aisyah. Karena dunia tidak akan mengerti. Karena aku guru dan kamu murid. Karena aku 45 tahun dan kamu 18. Karena ini tidak bisa terjadi." "Tapi sudah terjadi," kataku. Air mata mengalir di pipiku. Dia menutup wajahnya dengan tangan. Aku melihat bahunya bergetar. "Pergi, Aisyah, kumohon. Pergi sebelum aku berbuat sesuatu yang kita berdua akan sesali." Tapi aku tidak pergi. Aku duduk di sana, menatapnya, mencoba memahami mengapa cinta, jika ini adalah cinta, harus terasa seperti dosa. Esok harinya Pak Rizal kembali mengajar. Tapi dia berbeda. Dia menjaga jarak. Tidak ada lagi latihan personal. Tidak ada lagi pandangan lama. Tidak ada lagi sentuhan. Aku merasa seperti kehilangan separuh diriku. Dalam pelajaran olahraga, dia memperlakukanku seperti murid lain. Suaranya datar, profesional. Mata tronsyah. Tapi aku tahu. Aku melihatnya. Cara dia mencuri pandang ketika dia pikir aku tidak melihat. Cara tangannya mengepal ketika aku berjalan melewatinya. Cara rahangnya mengeras ketika murid laki-laki berbicara denganku. Dia mencoba melawan, tapi aku bisa merasakan pertarungan di dalam dirinya. Lalu datanglah hari ujian fisik. Semua murid harus melakukan tes lari 2,4 km. Cuaca sangat panas. Di tengah lari, aku merasa pusing dan hampir pingsan. Pak Rizal berlari ke arahku lebih cepat daripada siapapun. Dia menangkapku sebelum aku jatuh, mengangkatku dengan panik. Aisyah, kamu dengar aku?"
Suaranya penuh ketakutan. Aku membuka mata perlahan. Wajahnya sangat dekat, penuh kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan lagi. "Pak," bisikku lemah. "Jangan bicara, aku akan membawamu ke UKS." Dia menggendongku seperti pengantin. Satu tangan di bawah lututku, satu di punggungku. Tidak peduli dengan tatapan murid-murid lain. Tidak peduli dengan bisikan. Dia hanya fokus padaku. Di UKS, dia menolak meninggalkanku meski perawat sudah datang. "Pak Rizal, saya bisa menangani," kata perawat itu. "Tidak, saya tetap di sini," jawabnya keras. Tangannya menggenggam tanganku. Perawat itu melirik kami dengan curiga, tapi dia terimentar. Ketika perawat keluar sebentar untuk mengambil obat, Pak Riza membungkuk. Dahinya hampir menyentuh dahiku. "Jangan pernah membuatku takut seperti itu lagi," bisiknya. Suaranya pecah. "Maafkan saya, Pak," jawabku. "Aku tidak bisa kehilanganmu, Aisyah. Meskipun seharusnya aku bisa. Meskipun aku harus." Air matanya untuk pertama kalinya jatuh. Satu tetes di pipiku. Dan aku tahu, di momen itu, kami sudah terlalu jauh. Tidak ada jalan kembali. Malam itu, aku menerima pesan dari nomor tidak dikenal. "Kita perlu bicara. Besok malam, Taman Kota, jam 8. Jangan bilang siapa-siapa." Aku tahu itu dari dia. Dan aku tahu, besok malam, semuanya akan berubah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pesan itu terus berputar di kepalaku. Taman Kota, jam 8 malam. Aku tahu aku seharusnya tidak pergi. Tapi bagian dalam diriku yang sudah tidak bisa melawan berteriak untuk datang. Sepanjang hari di sekolah, aku mencoba menangkap pandangan Pak Rizal. Tapi dia menghindari tatapanku sepenuhnya. Di pelajaran olahraga, dia bahkan meminta guru pengganti untuk mengajar. Dia tidak muncul sama sekali. Ketakutan mulai merasuki hatiku. Apakah dia menyesal sudah mengirim pesan itu? Apakah dia akan datang malam ini? Jam 7:45 malam, aku menyelinap keluar dari rumah. Orang tuaku pikir aku belajar kelompok di rumah temanku. Aku mengenakan hoodie abu-abu dan celana jeans, mencoba terlihat tidak mencolok. Taman Kota Bandung sepi di malam hari. Hanya beberapa pasangan dan pejalan kaki yang lewat. Lampu taman menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan. Aku duduk di bangku dekat air mancur. Jantungku berdebar kencang. Jam menunjukkan 8 pun. Lalu 8 pun 5. 8 pun 10. Dia tidak datang. Air mataku mulai membasahi pipi. Aku merasa bodoh. Tentu saja dia tidak akan datang. Ini semua kesalahan. Mimpi buruk yang harus diakhiri. Aku berdiri untuk pergi. Tapi tangan seseorang menyentuh bahuku. "Aisyah?" Aku berbalik. Pak Rizal berdiri di sana, mengenakan jaket kulit hitam dan jeans gelap. Dia terlihat berbeda tanpa pakaian olahraga, lebih seperti pria biasa, tapi tetap dengan tatapan intens yang sama. "Pak," suaraku bergetar. "Maaf aku terlambat, aku hampir tidak datang," katanya, suaranya serak. Aku parkir di ujung jalan, berjalan kaki, mencoba meyakinkan diriku sendiri untuk putar balik. "Tapi Bapak datang juga." "Ya, karena aku lemah." Dia duduk di bangku, menjauh dariku beberapa jengkal. Jarak yang terasa seperti jurang. Kami terdiam lama. Hanya suara air mancur yang mengisi keheningan. "Kenapa Bapak minta saya datang ke sini?" tanyaku akhirnya. Dia menghela nafas panjang, menatap tanah. "Untuk mengakhirinya. Untuk memberitahumu bahwa apa yang terjadi antara kita harus berhenti."
Dadaku terasa sesak. Berhenti. Ini salah Aisyah. Dalam segala hal. Aku guru, kamu murid. Aku punya reputasi, karir. Kamu punya masa depan. Jika ada yang tahu, saya tidak peduli. Potongku. Suaraku lebih keras dari yang kukira. Tapi aku peduli. Dia menoleh menatapku, matanya berkilat. Aku peduli tentangmu, tentang apa yang akan terjadi padamu jika ini terbongkar. Mereka akan menyalahkanmu, Aisyah, bukan aku. Mereka akan mengatakan kamu merayu guru. Mereka akan menghancurkanmu. Air mataku mengalir deras. Jadi ini untuk saya atau untuk Bapak? Untuk kita berdua, jawabnya, tapi matanya berkata lain. Aku berdiri menghadapnya. Lihat saya, Pak Riza. Lihat mata saya dan katakan, Bapak tidak merasakan apa-apa. Dia menggeleng, rahangnya mengeras. Perasaanku tidak penting. Katakan! Aku hampir berteriak. Baiklah. Dia bangkit berdiri, tingginya menjulang di depanku. Aku merasakannya. Aku merasakan setiap hal gila yang tidak seharusnya kurasakan. Setiap malam aku memikirkanmu. Setiap saat aku harus menahan diri untuk tidak menyentuhmu. Kamu pikir ini mudah bagiku? Jarak antara kami menghilang. Kami berdiri berhadapan, nafas kami sama-sama berat. Lalu kenapa kita harus berpisah? Bisikku. Karena cinta saja tidak cukup, Aisyah. Jawabnya pelan, tangannya naik untuk menyentuh pipiku, tapi dia menurunkannya lagi. Di dunia nyata, ada konsekuensi, ada aturan. Aturan yang dibuat orang lain, kataku, bukan aturan hati kita. Dia tertawa pahit. Kamu masih muda, kamu tidak mengerti. Jangan! Aku memotong. Jangan perlakukan saya seperti anak kecil. Saya tahu apa yang saya rasakan. Saya sudah dewasa. Kamu berusia 18 tahun. Dan Bapak 45. Saya tahu. Tapi angka tidak mengubah apa yang ada di antara kita. Dia menatapku lama. Sangat lama. Di matanya, aku melihat pertarungan sengit. Antara keinginan dan tanggung jawab. Antara hati dan logika. Jika kita melakukan ini, katanya akhirnya, suaranya gemetar. Kita harus sangat hati-hati. Tidak ada yang boleh tahu. Sama sekali tidak ada. Jantungku melompat. Maksud Bapak? Aku tidak tahu apa maksudku. Dia mengusap wajahnya dengan frustasi. Yang ku tahu, aku tidak bisa kehilanganmu. Tapi aku juga tidak bisa menghancurkan hidupmu. Aku melangkah lebih dekat. Kali ini dialah yang tidak mundur. Lalu kita coba, bisikku, dengan hati-hati, perlahan. Tangannya akhirnya naik, menyentuh pipiku. Sentuhan itu hangat dan gemetar. Aku memejamkan mata, menikmati momen yang telah lama kutunggu. Kamu akan menyesali ini suatu hari nanti, bisiknya. Mungkin, tapi bukan hari ini. Sejak malam itu, kami memulai permainan berbahaya. Di sekolah, kami adalah guru dan murid yang biasa saja. Tidak ada kontak mata yang terlalu lama. Tidak ada sentuhan. Kami berpura-pura seperti tidak ada apa-apa. Tapi di luar sekolah, dalam kerahasiaan, kami adalah sesuatu yang lain. Kami bertemu di kafe-kafe kecil di luar kota, tempat tidak ada yang mengenal kami. Kami berjalan-jalan di taman di malam hari, duduk di bangku terpisah tapi cukup dekat untuk merasakan kehangatan satu sama lain. Pak Rizal, atau Rizal, seperti yang dia minta kupanggil saat kami berdua, bercerita tentang hidupnya, tentang pernikahannya yang gagal 5 tahun lalu, tentang anaknya yang sudah kuliah di Jakarta dan jarang pulang, tentang kesenangannya sendirian yang perlahan menggerogoti jiwanya. Dan aku bercerita tentang mimpi-mimpiku, tentang keinginanku kuliah arsitektur, tentang perasaan terjebak di rumah dengan orang tua yang tidak pernah benar-benar melihatku. Di antara kami,
Ada koneksi yang dalam, bukan hanya fisik, tapi mental, emosional. Suatu malam, kami duduk di mobilnya yang terparkir di area sepi dekat Dago. Hujan turun dengan lebat, memukul kaca mobil dengan ritme menenangkan. "Aku takut," katanya tiba-tiba. "Takut apa?" tanyaku menatapnya. "Takut ini semua ilusi. Takut suatu hari nanti kamu akan bangun dan menyadari aku hanya pria tua yang memanfaatkanmu." Aku menggeleng. "Bapak tidak memanfaatkan saya. Kami berdua memilih ini. Tapi aku yang seharusnya lebih bijaksana. Aku yang seharusnya menghentikannya sejak awal. Dan aku yang memilih untuk tetap tinggal," kataku. Tanganku menyentuh tangannya yang berada di antara kursi kami. Jari-jarinya menggenggam tanganku dengan erat. Kami duduk seperti itu, mendengarkan hujan, merasakan kehangatan satu sama lain dalam kegelapan. "Aisyah," bisiknya, "kita tidak bisa seperti ini selamanya." "Saya tahu. Suatu hari nanti, kamu akan lulus. Kamu akan pergi kuliah. Kamu akan bertemu orang-orang seusiamu. Dan saya akan tetap memilih Bapak," potongku. Dia menoleh menatapku, matanya berkilat dalam cahaya redup lampu jalan. "Kamu tidak bisa janji seperti itu." "Tapi saya janji." Dan untuk pertama kalinya, dalam kegelapan mobil itu dengan hujan sebagai saksi, bibir kami bertemu. Ciumannya lembut, hati-hati, penuh dengan perasaan yang ditahan begitu lama. Tangannya menyentuh pipiku. Ibu jarinya mengusap air mata yang tidak kusadari sudah mengalir. Ketika kami berpisah, kami berdua gemetar. "Ini bahaya," bisiknya. Dahinya menempel di dahiku. "Saya tahu. Kita harus lebih hati-hati lagi." "Saya tahu." Tapi tidak ada satupun dari kami yang mundur. Seminggu kemudian, ujian semester dimulai. Pak Rizal mengawasi ujian di kelasku. Sepanjang 2 jam itu, kami taking pelah saling melirik. Terlalu berbahaya. Tapi ketika ujian selesai dan semua murid keluar, aku sengaja tertinggal, berpura-pura membereskan alat tulis dengan lambat. Ruangan kosong, hanya kami berdua. "Aisyah," suaranya rendah, waspada. "Kamu harus pergi." "Sebentar saja," bisikku, berjalan ke arahnya. "Ini tidak aman. Tolong," mataku memohon. "Saya tidak akan lama." Dia menghela nafas, menutup pintu kelas, tapi tidak menguncinya. Terlalu berisiko. Kami berdiri di dekat meja guru, jarak kami learning anxiety. "Aku merindukanmu," bisikku. "Kita baru bertemu kemarin," jawabnya, tapi matanya lembut. "Tapi tidak cukup, tidak pernah cukup." Tangannya naik, menyentuh rambutku yang terurai, mengalirkan jari-jarinya melalui helaian itu. Sentuhan yang sangat intim, tapi lembut. "Kamu membuat segalanya menjadi sulit," bisiknya. "Maafkan saya. Jangan minta maaf untuk sesuatu yang tidak kamu sesali." Aku tersenyum kecil. Dia mengerti aku terlalu baik. Tiba-tiba, kami mendengar langkah kaki di koridor. Kami terpisah dengan cepat. Aku kembali ke bangkuku, dia berpura-pura memeriksa kertas ujian. Kepala sekolah masuk. "Pak Rizal sudah selesai?" "Ya Pak, murid terakhir baru saja keluar," jawab Pak Rizal dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Kepala sekolah melirikku. "Aisyah, kenapa masih di sini?" "Saya lupa pensil Pak, sudah ketemu," jawabku cepat, mengangkat pensil sebagai bukti. Dia mengangguk dan pergi. Kami berdua menghela nafas lega. "Kamu lihat,"
kata Pak Rizal setelah kepala sekolah menjauh. Ini terlalu berbahaya. Tapi kita selamat. Kali ini, bagaimana kalau lain kali? Aku tidak punya jawaban untuk itu. Bulan-bulan berlalu. Kami terus bermain api, bertemu di tempat rahasia, mencuri momen ketika bisa, menjalani dua kehidupan berbeda. Tapi semakin lama semakin sulit. Aku melihat beban di mata Pak Rizal. Dia semakin kurus, semakin pucat. Rasa bersalah menggerogotinya. Suatu malam saat kami duduk di mobilnya lagi, dia berkata, "Aku mendapat tawaran kerja." Jantungku berhenti. Di mana? Jakarta, sekolah internasional. Gaji lebih baik, kesempatan lebih baik. Kapan? 3 bulan lagi, awal tahun ajaran baru. 3 bulan. Hanya 3 bulan. Apa Bapak akan pergi? Tanyaku, suaraku hampir tidak terdengar. Dia terdiam lama. Aku tidak tahu. Sebagian dariku ingin pergi, untuk menjauh dari semua ini, untuk berhenti merasa bersalah setiap hari. Tapat af lainnya. Bagian lain apa? Kimku. Bagian lain tidak bisa mekor, tidak ihat mulai king. Air mataku jatuh. Dalu jangan pergi. Aisyah, tolong, jangan pergi. Dia menarikku ke pelukannya, mencium puncak kepalaku. Kita punya 3 bulan untuk memutuskan. Mari kita gunakan waktu itu dengan baik. 3 bulan itu berlalu seperti kilat. Setiap momen bersama terasa seperti yang terakhir. Kami menjadi lebih berani, atau lebih putus asa. Suatu hari, aku meminta dia mengajariku menyetir. Kami pergi ke area kosong di luar kota. Tangannya menutupi tanganku di setir, membimbingku. Tubuh kami sangat dekat di ruang sempit mobil. Kamu belajar cepat, katanya. Karena guru saya yang baik, jawabku tersenyum. Atau karena muridnya yang keras kepala, balasnya tersenyum kecil. Kami berhenti di tepi danau. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Pemandangan ini indah, kataku. Ya, jawabnya. Tapi dia tidak melihat pemandangan. Dia menatapku. Aku berbalik menghadapnya. Sudah memutuskan tentang Jakarta? Dia menghela nafas. Aisyah, jika aku tinggal, ini tidak akan pernah berakhir. Kita akan terus seperti ini. Bersembunyi, berbohong, hidup dalam ketakutan. Apa itu yang kamu inginkan? Saya ingin Bapak. Itu bukan jawaban yang rasional. Cinta tidak rasional. Dia menggenggam tanganku. Mendengarmu mengatakan cinta membuatku bahagia sekaligus hancur. Kenapa hancur? Karena aku tahu, mencintaimu adalah hal paling egois yang pernah kulakukan. Aku menggeleng. Bukan egois, ini nyata. Nyata tidak selalu berarti benar, Aisyah. Kami duduk dalam keheningan, memegang tangan satu sama lain, menonton matahari tenggelam, simbolis untuk apa yang mungkin akan terjadi pada kami. Seminggu sebelum keputusan akhirnya harus dibuat, skandal meledak. Salah satu murid, Sinta, yang selalu cemburu padaku, melihat kami. Dia melihat kami di kafe, duduk terlalu dekat, tertawa terlalu intim. Dia mengambil foto. Foto itu tidak jelas, tapi cukup untuk memulai rumor. Dalam 2 hari seluruh sekolah berbisik. Aisyah dan Pak Rizal, tidak mungkin, tapi lihat fotonya. Mereka pasti. Kepala sekolah memanggil kami berdua secara terpisah. Di ruangannya, aku duduk dengan tangan gemetar. Aisyah, ada rumor yang beredar, katanya dengan nada serius. Tentangmu dan Pak Rizal. Aku perlu mendengar dari mulutmu sendiri.
Apa ada yang tidak seharusnya antara kalian? Jantungku hampir berhenti. Inilah yang kami takutkan. Inilah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Tidak, Pak, jawabku, berusaha terdengar tenang. Pak Rizal hanya membantu saya dengan latihan. Tidak ada yang lebih. Dia menatapku tajam, mencoba membaca kebohongan. Foto ini, itu hanya kebetulan, Pak. Kami kebetulan di kafe yang sama. Saya tidak tahu apa yang orang-orang pikirkan, tapi tidak ada apa-apa. Dia terdiam lama. Aku harap kamu mengatakan yang sebenarnya, Aisyah. Karena jika tidak, konsekuensinya akan sangat berat untuk kalian berdua. Aku mengangguk, meskipun seluruh tubuhku gemetar. Pak Rizal dipanggil setelahnya. Aku menunggu di luar dengan jantung berdebar. Ketika dia keluar, wajahnya tenang tapi pucat. Kami tidak bisa bicara di sekolah. Terlalu berbahaya sekarang. Malam itu, dia mengirim pesan. Kita harus bertemu. Tempat biasa, 9 malam. Aku datang dengan hati penuh kecemasan. Dia sudah menungguku di mobilnya, parkir di tempat gelap yang biasa kami gunakan. Aku masuk. Wajahnya terlihat lelah, matanya merah. Apa yang terjadi? Tanyaku. Kepala sekolah memperingatkanku. Dia bilang jika ada bukti apapun tentang hubungan tidak pantas, aku akan dipecat dan dilaporkan. Karirku akan hancur. Dadaku terasa sesak. Apa yang Bapak katakan? Aku menyangkal semuanya. Aku bilang foto itu tidak ada artinya. Tapi dia tidak sepenuhnya percaya. Lalu sekarang apa? Bisikku. Dia menatapku dengan mata yang penuh air mata. Aku harus pergi ke Jakarta, Aisyah. Ini taxpayer. Tidak. Jika aku tinggal, mereka akan terus mengawasi. Cepat atau lambat mereka akan menemukan bukti. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya karirku yang hancur, masa depanmu juga akan rusak. Air mataku mengalir deras. Tapi saya tidak ingin Bapak pergi. Aku juga tidak ingin pergi. Tapi ini yang terbaik. Untuk siapa? Untuk Bapak? Untuk kita berdua. Tangannya menyentuh pipiku, mengusap air mataku. Kamu akan lulus dalam setahun. Kamu akan kuliah. Kamu akan memulai hidup baru. Dan suatu hari nanti, kamu akan berterima kasih aku telah membuat keputusan ini. Saya tidak akan pernah berterima kasih, isaku. Dia menarikku ke pelukannya. Kami menangis bersama. Dia untuk pertama kalinya membiarkan air matanya jatuh tanpa ditahan. Bagaimana jika ini bukan akhir? Bisikku di dadanya. Bagaimana jika kita tunggu 1 tahun? Ketika saya lulus, ketika saya sudah kuliah. Setahun adalah waktu yang lama, Aisyah. Kamu akan berubah. Kamu akan bertemu orang lain. Saya tidak akan berubah, kataku tegas, mengangkat wajahku menatapnya. Saya janji. Jangan janji sesuatu yang tidak bisa kamu tepati. Saya bisa, dan saya akan. Dia menatapku lama, lalu mencium dahiku dengan lembut. Jika setahun dari sekarang kamu masih merasa sama, jika kamu masih menginginkan pria tua ini, aku akan menunggumu. Bapak janji? Aku janji. 2 minggu kemudian, Pak Rizal pergi ke Jakarta. Tidak ada pesta perpisahan besar. Hanya perpisahan sederhana di ruang guru. Aku tidak datang. Tidak bisa. Terlalu sakit. Malam sebelum dia pergi, kami bertemu untuk terakhir kalinya di tempat pertama kami bertemu secara rahasia. Taman kota yang sepi. Ini untukmu, katanya. Memberiku sebuah kotak kecil.
Aku membukanya. Di dalamnya ada kalung dengan liontin koping kecil. Agar kamu selalu menemukan jalan, katanya. Kemanapun hidup membawamu. Aku memasangnya dengan tangan gemetar. Saya akan memakainya setiap hari. Dan ini, dia memberiku sebuah buku catatan. Tulis semua yang kamu rasakan. Semuamu alami. Suatu hari nanti, kita akan membacanya bersama. Setahun, bisikku. 1 tahun dan saya akan datang ke Jakarta. Jika itu masih yang kamu inginkan, katanya, itu akan tetap yang saya inginkan. Kami berpelukan lama, sangat lama, menyimpan kehangatan satu sama lain untuk hari-hari dingin yang akan datang. Aku mencintaimu, Aisyah, bisiknya, kata-kata yang dia hindari selama ini. Aku tahu aku tidak seharusnya, tapi aku mencintaimu. Saya juga mencintai Bapak, jawabku, dan saya akan terus mencintai Bapak. Ciuman terakhir kami penuh dengan kesedihan dan janji. Lalu dia pergi, berjalan menjauh ke dalam kegelapan, meninggalkan aku berdiri sendiri di bawah lampu taman. 1 tahun kemudian, aku lulus dengan nilai terbaik, diterima di Universitas Arsitektur di Jakarta. Orang tuaku bangga, tidak tahu alasan sebenarnya aku memilih Jakarta. Hari pertama di Jakarta, aku mengirim pesan ke nomor yang sudah setahun tidak kukirim. Saya di Jakarta, apakah janji masih berlaku? Detik-detik menunggu balasan terasa seperti jam. Lalu, teleponku bergetar. Alamat, Cafe Kopi Aroma, Menteng, jam 4 sore. Aku akan menunggu. Hatiku berbunga. Dia menunggu. Dia mengingat. Jam 3:45, aku sudah di depan kafe itu. Tanganku gemetar. Aku mengenakan kalung yang dia berikan. Kompas kecil yang selalu menunjuk ke utara, ke arahnya. Aku masuk. Mataku menyapu ruangan. Dan di sudut, duduk seorang pria dengan rambut yang sedikit lebih beruban, dengan kacamata baca, dengan senyum yang mengatakan, "Aku menunggumu sepanjang waktu." Pak Rizal. Dia berdiri ketika melihatku, matanya berkaca-kaca. Aku berjalan ke arahnya, dan kali ini tidak ada yang harus kami sembunyikan. "Kamu datang," bisiknya. "Saya janjikan, dan kamu masih mencintai Bapak, tidak pernah berhenti." Untuk pertama kalinya dalam setahun, aku merasakan tangannya menggenggam tanganku di depan umum. Tidak ada yang peduli. Kami hanya 2 orang yang saling mencintai. "Kita punya waktu sekarang," katanya. Semua waktu di dunia. Dan di kafe kecil di Jakarta itu, di tengah hiruk-pikuk kota besar, kami memulai bab baru. Tidak lagi sebagai guru dan murid, tapi sebagai 2 jiwa yang menemukan satu sama lain melawan segala rintangan. Apakah mudah? Tidak. Orang masih berbisik tentang perbedaan usia kami. Keluargaku tidak setuju. Teman-temanku tidak mengerti. Tapi kami tidak peduli lagi. Karena cinta yang sejati tidak pernah mudah. Tapi selalu sepadan.